Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review produk terbaru dari brand HNL. Ini adalah mesin impact wrench cordless seri Premier. Seri Premier itu adalah seri tertinggi dari produk-produk HNL. Kemasan produknya adalah koper plastik yang kualitas material bahannya mantap ya teman-teman ya. Ini kokoh sekali dan rigid sekali ya. Jadi tidak seperti produk generic pada umumnya yang kalau kita tekan-tekan itu kopernya penyok ya. Ini enggak, ini keras semua teman-teman. Oke, langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, untuk material bahan plastik dari kopernya ini kokoh ya teman-teman ya. Kalau kalian tekan-tekan seperti ini nggak penyok, jadi isi di dalamnya terlindungi dengan baik. Di dalamnya ada ini kartu garansi ya, karena ini produk terbaru kita baca dulu untuk garansinya. Garansi 1 tahun terhitung dari tanggal pembelian, gratis penggantian suku cadang dan baterai. Nah ini dapat garansi baterai ya, berlaku untuk 1 kali reparasi. Garansi yang kedua, selama 3 tahun terhitung dari tanggal pembelian, pergantian suku cadang akan mendapat potongan sesuai dengan diskon yang berlaku. Jadi selama 3 tahun dapat diskon ya untuk penggantian suku cadang. Lalu biaya jasa servis untuk produk HNL gratis seumur hidup. Nah ini mantap nih. Jadi kalau garansi sampai 3 tahun ini sudah selesai, kalian tetap dapat jasa gratis ya. Gratis umur hidup untuk penggantian suku cadangnya. Jadi kalian hanya beli untuk suku cadangnya saja. Mantap ya. Nah di sini nih untuk service center dari mesin HL ya. Ada Jakarta, Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Tulung Agung, dan Kupang. Lanjut. Di sini ada buku petunjuk penggunaan sudah berbahasa Indonesia, jadi tinggal dibaca-baca saja, tidak perlu lagi untuk ditranslate, tinggal dibaca saja. Lalu kita dapat chargeran, docking charger ya, wih mantap. Lalu dapat 1 buah baterai 18 volt 2000 mAh. Dapat belt clip dan terakhir unitnya ya. Unitnya seperti ini bentuknya, wih keren ya. Kita singkirin dulu biar lebih jelas. Nih, mantap untuk unitnya. Bentuknya ini tidak meniru produk generik ya. Keren. Untuk build quality yang pertama chargerannya ya. Ini sebuah docking charger dan untuk material bahan plastiknya lumayan bagus ya teman-teman ya. Kalau kalian bandingkan dengan produk generik Cina ya ini jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Untuk tingkat finishingnya juga mantap, rapih. Di sini ada tulisan Premier ya. Ada tulisan Premiernya. Untuk bobotnya juga lumayan, tidak terkesan ringkih. Kabelnya standar aja ya. Kabelnya standar, colokannya sudah resmi Indonesia. Dan ini di sini untuk keterangannya output adalah 20 volt 2,3 ampere. Wih, gede juga ya. Nanti kita akan uji ya teman-teman ya. Lalu baterainya juga lain daripada yang lain. Ini bukan LXT ya, jadi jangan ditanya lagi, Bang, apakah baterainya LXT Makita? Jelas tidak ya. Konektornya beda, bentuknya aja juga beda ya. Di sini ada accent biru yang membuat tambah cantik lagi ya. Tambah cantik. Penempatan stikernya juga proporsional dan di bawahnya ini ada bumper karetnya lagi. Jadi kalau jatuh tidak langsung kena bodinya ya, jadi lebih awet teman-teman. Untuk material bahan plastiknya juga nggak kaleng-kaleng ya. Wah enak juga nih, mantap. Untuk finishingnya rapih. Di sini juga ada indikator baterai. Keterangannya juga jelas ya di sini ya. Kayak brand global udah ya, mantap HNL. Lalu untuk menu utama kita, mesin impact wrench-nya. Nah dari bentuknya sendiri saya belum pernah melihat produk generik yang bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak niru-niru, mantap. Di sini ada bumper karet. Untuk gearboxnya ini adalah coran aluminium. Dan yang hitam pada bodi ini semuanya adalah karet ya. Ini karet semua teman-teman. Jadi melindungi bodi dengan sempurna nih bumpernya nih. Jadi kalau jatuh kena bumpernya terlebih dahulu. Untuk material bahan plastiknya juga nih. HNL memang kalau soal build quality tidak pernah mengecewakan ya. Mantap. Tidak terkesan murahan ya. Walaupun harganya bisa dikatakan terjangkau menurut saya. Nih. Wih keren. Tingkat finishingnya juga rapi ya teman-teman ya. Kita lihat nih untuk part-part yang digerakkan apakah ada masalah atau tidak. Wih, responsif ya teman-teman ya, responsif. Nggak ada masalah. Untuk baterai juga ini fit banget ya. Tidak ada sela dan tidak goyang-goyang nih. Keren. Dan untuk melepasnya juga gampang. Wih, mantap. Untuk build quality no complaint. Untuk fitur yang pertama, pada anvil ada lubang pin untuk mengunci kunci shock agar tidak terlepas pada saat kita gunakan. Lalu ada LED LED yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas triggernya. Lalu ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci trigger.
Lalu ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Ada indikator baterai pada baterainya, dan ada bell clip. Nah, ini untuk konektor baterai, kita dapat 3 pin ya, 3 pin seperti ini. Katanya sih lebih bagus yang 3 pin seperti ini, tapi untuk penjelasan lebih rincinya, saya kurang paham ya. Bagi teman-teman kita anak elektronika, bisa dong tolong bantu saya untuk menjelaskan fungsi dari ketiga pin ini. Untuk fitur menurut saya sih standar aja ya. Oke, selanjutnya kita akan uji spesifikasinya ya. Oke, yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Di sini untuk standby-nya di angka 0,8 watt. Langsung kita colokin baterainya ya. Sudah mengecas ya, warna merah. Wow. Lihat nih teman-teman ya. Tinggi ya, 51 watt teman-teman. Jadi untuk mengisi baterai 2Ah ini cepat sekali pastinya. Palingan hanya butuh waktu 1,5 jam lah paling lama ya. Oke, kita tunggu baterai sampai penuh, nanti kita akan uji RPM-nya. Oke, untuk baterainya sudah terisi full ya, harusnya sudah di-cut dan lampu indikator sudah berwarna hijau. Untuk mengisi baterai dari 0 sampai dengan penuh membutuhkan waktu kurang lebih hanya 1 jam. Jadi lumayan cepat ya teman-teman ya. Sekarang kita akan ukur RPM dari alat ini. Di angka 2400 RPM. Kalau kita lihat spek tertulis di sini sudah overspec ya. Di sini tertulis 2300, tapi kita uji di angka 2400. Saya penasaran ya dengan jeroan dari baterainya. Kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Nih ya baterainya ya teman-teman ya. 2000 mAh ya, jelas ya. Tipenya adalah ICR 18650. Untuk modulnya kurang lebih seperti ini nih, modul di dalamnya. Sekarang kita bongkar mesin impact wrench-nya ya. Kita lihat nih mesin di dalamnya bagaimana. Oke, ini udah saya buka ya semua baut-bautnya. Nah, di dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Motornya sudah brushless ya. Motornya sudah brushless, dan untuk palunya nih, palunya jelas palu impact wrench. Mantap nih ya. Di dalamnya juga rapi. Kita rakit lagi ya. Oke, udah saya rakit kembali ya. Dan untuk anvilnya ini ukurannya adalah 0,5 inci. Lalu untuk baterai kan tertulis 18 volt. Tapi kalau kita uji dalam keadaan penuh, ini di angka 20 volt ya teman-teman ya. Jadi 18 volt ini adalah tegangan minimum dari baterainya. Untuk bobotnya include dengan baterai 2Ah di angka 1,5 kilo. Hanya 1,5 kilo ya teman-teman ya. Tergolong ringan ini. Untuk uji performa, torsi tertulis dari mesin impact wrench ini di angka 280 Nm ya. Itu biasanya torsi untuk mengeratkan. Untuk torsi membuka seharusnya lebih dari 280 Nm. Untuk uji coba pertama di sini kita akan mengeratkan baut yang ada di depan saya ini. Nanti kita akan uji menggunakan kunci momen. Apakah benar torsi untuk mengeratkannya di angka 280 Nm. Oke, sekarang kita akan gunakan kunci momen. Kalau langsung klik di angka yang sudah saya set, ini saya set di angka 285 Nm ya. Kalau langsung klik berarti memang torsi mengeratkannya sudah sesuai dengan spek. Langsung klik ya teman-teman ya, langsung klik tanpa ada pergerakan. Torsi mengeratkannya sesuai. Oke, sekarang kita akan tes untuk torsi membukanya ya, bisa sampai dengan berapa Nm. Ini tadi kan 285 ya. Nah, ini sudah saya set di angka 330 Nm.
330 ya. 330. Berikutnya di angka 400 Nm. ya teman-teman ya. Selanjutnya 500 Nm. Nm. Terakhir di angka 600 Nm. Nm kita coba ya. Yang pertama 285, 330, 400, 500, 600. Gampang sekali 285, 330. 330 juga gampang. 400. Masih kebuka. 500. 500 masih kebuka. 600. 600 juga masih kebuka ya teman-teman ya. Mantap. Sampai dengan 600 Nm masih kebuka. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin impact wrench cordless terbaru dari HNL ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, harga dari impact wrench ini adalah 1,4 juta. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi ya. Belinya di official store HNL. Oke, untuk harga 1,4 apakah ini layak beli? Kita jabarkan dulu nih satu persatu, baru nanti kita masuk ke kesimpulan ya. Yang pertama, build quality-nya. Material bahan yang digunakan saya katakan ini bagus semua ya. Tidak ada masalah lah untuk material bahannya, ini memang jempolan. Lalu untuk tingkat finishingnya juga rapih ya teman-teman ya. Tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Bentuknya juga sudah proporsional. Jadi untuk build quality no complaint sama sekali. Selanjutnya untuk fitur sih memang terlihat sangat-sangat standar ya. Tidak ada fitur-fitur kekinian seperti tombol kecepatan atau yang lainnya itu. Tapi untuk fitur yang ada pada impact wrench ini, menurut saya sih udah cukup lah ya. Sudah cukup lah untuk digunakan untuk bekerja sehari-hari ya. Tidak ada kendala lah untuk fiturnya. Pada saat saya gunakan tadi juga nggak ada masalah sama sekali. Untuk spesifikasi nih, nah untuk baterai yang kita dapatkan itu 2Ah 18 volt, memang tertulis 18 volt. Tapi pada saat kita cas baterainya sampai dengan full, maka tegangannya itu bisa naik sampai dengan 20 volt. Jadi 18 volt itu adalah tegangan minimum kalau baterainya normal. Kalau tidak normal maka tegangannya akan turun di bawah 18 volt. Lalu untuk pengisian baterai juga tergolong cepat ya. Mengisi baterai 2Ah dari 0 sampai dengan 100% tidak sampai 1 jam, hanya 50 menitan. Selanjutnya untuk RPM juga overspec, tertulis 2300, pada saat kita uji tadi dia di angka 2400-an. Dan untuk torsinya, nah ini yang patut kita acungi jempol ya teman-teman ya. Torsi untuk mengeratkan di angka 280, tadi kita uji ya menggunakan kunci momen, memang langsung klik. Lalu untuk torsi membukanya, untuk torsi membuka bisa sampai dengan 600 Nm. 600 Nm tergolong gede ya. Nah kalau kalian tanya, Bang apakah bisa digunakan untuk buka baut ban mobil? Ya jelas bisa. Mobil biasa ya, kalau mobil truk saya nggak tahu.
Lalu untuk buka CVT Matic atau motor Matic, jelas bisa, 600 Nm pasti bisa teman-teman. Jadi ya udah oke sekali ya, untuk torsinya mantap 600 Nm. Dan satu lagi nih, tingkat kenyamanannya juga oke ya. Untuk getarannya, getaran di tangan itu lumayan minim ya. Mesinnya tergolong halus untuk pukulannya ini ya. Lalu untuk bobotnya juga bisa dikatakan ringan. Ini karena baterainya 2Ah juga ya, jadi ringan bobotnya teman-teman. Nggak capek lah kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan tidak lupa juga layanan purna jualnya jelas. Layanan purna jualnya jelas. Garansinya itu sampai dengan kalau kita totalkan 4 tahun ya garansinya. Tapi ada syarat dan ketentuannya juga. Dan untuk servisnya itu gratis seumur hidup. Jadi kalau kalian rumahnya dekat service center HNL, itu enak sekali tuh. Tinggal bawa aja ke service center kalau ada kerusakan, diservis secara gratis. Dan jarang-jarang nih ya, jarang-jarang kita dapat garansi baterai. Jarang-jarang loh teman-teman. Yang berani kasih garansi baterai itu setahu saya ya baru DeWalt aja nih. Nah ini HNL juga udah berani kasih garansi baterai nih. Dan pasti kalian akan berargumen lah atau menyatakan pendapat nih. Bang, baterainya itu kan tidak umum tuh. Nah nanti kalau rusak bagaimana? Dan untuk ekosistemnya bagaimana? Nah, ini jangan takut ya teman-teman ya. HNL itu pasti akan jual baterainya juga nantinya. Dan untuk baterai ini, nantinya nih, ini bocoran sedikit nih ya. Nantinya HNL juga akan mengeluarkan produk cordless yang lain dengan baterai yang sama. Jadi punya ekosistem sendiri nih. Nah, mantap ya. Jadi harga 1.400.000 apakah layak beli? Saya rasa sih layak beli. Kalau dikatakan murah ya enggak ya, dikatakan murah ya enggak lah. Tapi saya rasa udah standar lah dengan harga segitu, dengan kualitas yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Oke, itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.